menolak transparansi gaji anggota DPR karena sumbernya adalah uang rakyat. Demos Kratos, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, teman-teman. Saya datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang Del Pedro dan kawan-kawan. Dan persidangan hari ini merupakan satu dari sekian banyak persidangan imbas dari peristiwa yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 lalu. Saya bertemu dengan Harik Anhar, salah satu pemuda yang harus menjalani 2 persidangan usai aksi Agustus September 2025. Harik ditangkap pada 29 Agustus 2025 setelah dituduh melakukan penyebaran berita bohong terkait rencana aksi yang akan diselenggarakan oleh Partai Buruh lewat postingan di akun Instagram. Selain itu, Harik juga dituduh melakukan penghasutan aksi Agustus September 2025 bersama dengan Del Pedro dan 2 orang lainnya. Tapi udah ada, gitu perasaan. udah didorong terus buat segera ya, skripsimu segala macam. Minggu depan udah seminar sih. Oh, terus gimana? Ready kah? Harus selesai Februari. Oh, Februari udah harus keluar. tapi gimana? Susah sih sebenarnya. Nah, lagi ini kan mau minta bantuan beberapa toko lah biar masa disuruh administrasi lagi gitu ah. Administrasi kan yang bikin lama sebenarnya. Makanya aku lagi minta beberapa toko buat ngedesak lah. Oke. Ngedesak ngasih atensi juga. Supaya jangan pakai admin lah. Udah seminar-seminar penelitian gitu. Ya. Ya, biar tetap bisa ikut lah ya. Iya. Jengkel kali aku. Orangnya aku suruh ganti kan bang, ganti aja lah bang. Tenggat waktu untuk segera menyelesaikan kuliah inilah yang masih mengganjal bagi Harik. Saat ini, Harik masih tercatat sebagai mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanian Universitas Riau. Apalagi menanti kepastian hukum dengan menjalani penahanan membuat mentalnya ikut terganggu. Sini aja sambil duduk. Iya. Jadi, gue mau nanya ini sebetulnya tadi. Lo menjalani 5 bulan sudah. Nah, itu dampaknya sebetulnya buat lo secara personal itu seperti apa, Rik? Secara personal, saya mau buka-bukaan aja bang ya. Secara personal, saya saya merasakan depresi, ketakutan, dan sampai sekarang pun saya sebenarnya merasa nggak aman sama sekali gitu. Harik sempat mendapatkan vonis bebas pada kasus penyebaran berita bohong usai majelis hakim menerima eksepsinya. Mengadili menyatakan keberatan dari perbuatan terdakwa Harik Anhar tersebut diterima.
Bebas dulu. Makasih teman-teman yang dukung. Kita pulang dulu. Masih banyak yang perlu dikerjain. Tetap semangat. Saya pun sempat menemui salah satu kuasa hukum Harik dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa dari awal aja jaksa melalui dakwaannya sudah mengkonstruksikan kasusnya secara serampangan. Kemudian itu ditegaskan oleh hakim melalui putusan selanya. Nah, kemudian ini juga jadi salah satu bagian dari rangkaian penangkapan masif dari aksi Agustus kemarin. Banyak lah, bukan Harik doang gitu ya, ada ratusan kawan-kawan lain. Nah, ada satu yang kemudian mendapatkan kebebasan karena memang Harik ditahan dalam perkara yang ini, kemudian dakwaannya dibatalkan, kemudian dia dibebaskan gitu ya. Hingga 31 Desember 2025, setidaknya lebih dari 600 orang menjadi tahanan politik di seluruh Indonesia. Di hari ini kita menghadiri sidangnya Del Pedro dan kawan-kawan. Agendanya hari ini sebetulnya masih di pemeriksaan saksi pembuktian dari jaksa gitu. Jadi kita lihat gimana situasi sidangnya hari ini. Yuk. Ruang sidang kerap terasa sunyi, formal, dan penuh ketegangan. Tapi buat sebagian orang, ruang ini bukan cuma tempat mencari keadilan, melainkan tempat hidup mereka dipertaruhkan. Kini, Harik juga masih harus menjalani persidangan atas perkara kedua terkait penghasutan kerusuhan pada aksi Agustus September 2025 lalu. Ia masih harus menjalani persidangan bersama Del Pedro, Sadan Hussein, dan Muzaffar. Jujur ya Mas ya, saya lebih pusing, lebih jujur takut kalau saya nggak bisa menyelesaikan studi. Kalau yang ini mah capek aja jalaninnya. Saya nggak dipikir bahkan. Ketidakpastiannya kan? Ketidakpastiannya yang nanti yang akan lebih buruk. Ketidakpastian saya tidak takut divonis berapapun. Saya nggak takut. Saya lebih takut kalau ini mengganggu jadwal kuliah saya yang dimana saya harus menyelesaikan studi. Udah itu aja. Sidang dinyatakan selesai. Sampai hari ini jujur teman-teman belum ada demonstran yang dihadirkan. Yang dihadirkan itu banyaknya adalah orang-orang yang kemudian bagi saya ya itu sama sekali tidak bersalah, tidak melihat, tidak mengetahui, hanya melihat dari jauh, hanya lewat. Usai sidang, saya menyaksikan emosionalnya Harik saat mengetahui jaksa membuat dakwaan baru atas perkara sebelumnya. Artinya tadi sebelumnya kita sudah ngobrol sebentar bahwa setelah ini sebenarnya lu punya punya agenda untuk menyelesaikan studi misalnya. Iya. Nah ini jadi sesuatu yang sulit.
Sulit. Gimana caranya dengan satu ini saja saya harus ngatur jadwal. Alhamdulillah jelas. Besok dengan 2, gimana saya ngatur, gimana saya nulis tugas akhir. Nggak kebayang. Dan saya kalau ada yang nanya mungkin, kenapa studinya lambat? Di bulan 6, itu laptop saya dirampas oleh anggota DPR. Laptop saya dirampas dari rumah ketika saya nggak ada. Apa yang waktu itu? Kenapa bisa? Karena saya mengadvokasikan soal pendidikan. Karena dia melakukan jual beli pendidikan sama orang tuanya pada ngeluh ke saya karena nggak dapat kuota. Jadi saya advokasi, di hari yang sama saya naikin saja kabar itu, rumah saya langsung digerebek. Gara-gara itu saya stres sama negara ini sebenarnya. Dan itu akhirnya Ke bawah-bawah. hilang. Skripsinya gitu ya. hilang, dan sovelnya itu sedang disita. Jadi kalau nanya nih, sovelnya mana? Disita. Kita patut melihat juga jaksa buru-buru atau menggunakan haknya gitu ya untuk memperbaiki dakwaannya. Kita perlu melihat juga bahwa kayaknya jaksa ini cukup mungkin kejang-kejang kali ya kalau misalnya ngelihat ada terdakwanya bebas sedikit aja gitu. Jadi kita juga patut melihat dari sudut pandang bahwa sepertinya negara melalui aparat penegak hukum itu merasa tidak nyaman lah dengan memberikan kemerdekaan barang sebentar aja kepada kawan-kawan terdakwa ini. Padahal itu tadi ada dugaan-dugaan memang diskenariokan lah keseluruhan kasusnya dan lain sebagainya, dan itu dipertegas melalui putusan sela. Harusnya setidaknya ya dalam logika kita semua mungkin gitu ya, dan logika publik, semua sama-sama tahu aksi demonstrasi di akhir Agustus kemarin itu berangkatnya dari carut-marutnya penyelenggaraan negara, kemudian timbul kemarahan yang itu semuanya valid seperti itu. Nah, tapi sepertinya negara alih-alih memperbaiki akar masalah tersebut, justru membuat skenario sedemikian rupa, dan yang korbannya adalah teman-teman kita semua ini. Ada Hari, ada Del Pedro, dan kawan-kawan tahanan politik lainnya, seperti itu. Yang saya dengar hari ini bukan sekadar pasal, tapi juga soal pola. Pola pembungkaman dan ketakutan yang saya kira sengaja dipelihara. Undang-undang ITE yang seharusnya bisa melindungi warga, dalam praktiknya justru kerap jadi alat untuk membungkam kritik. Ketika di tengah semakin mencengkramnya kondisi rezim sekarang gitu ya, melalui tindakan-tindakannya, melalui instrumen hukum yang semakin karet dan bisa sewenang-wenang digunakan untuk menjerat masyarakat sipil, itu lagi-lagi yang mau saya kembali ingatkan adalah kita kembali aja terus ke hak konstitusional kita, sama-sama kita punya hak untuk memberikan aspirasi, menyampaikan pendapat, apalagi kritik, apalagi ketika kita ngomongin penyelenggaraan negara, memang mereka tempatnya untuk dikritik gitu. Dari garis depan, saya mencoba memahami perjuangan keadilan Harik Anhar, Del Pedro Marhan, Sahdan, dan Muzaffar, serta ratusan tahanan politik lain yang sedang berjuang di persidangan. Mereka menanti kepastian bahwa kebebasan berpendapat bukanlah sebuah kejahatan. Bagi saya penjara itu ya udahlah, jalanin aja capek-capek gitu. Cuman ya pusingnya ya ini masa depan saya sih. Ketika saya nanti di drop out atau kan saya vonis pasti drop out ya. Itu sudah aturan katanya. Karena kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi tidak pernah berada di zona yang benar-benar aman. Sehingga ia terus harus kita jaga. Ia harus dijaga oleh siapapun, termasuk kita semua. Karena kita sadar bahwa yang ngelawan sendiri-sendiri ini kan karena kita takut. Kalau kita ramai-ramai, kita akan jauh lebih kuat pasti. Itu satu hal yang Harik juga dapatkan setelah. Iya, di dalam kalau sendirian tuh mati. Bahkan istilahnya, kalau kamu depresi kemudian ngelampiasin ke orang lain, aku pun yang kamu lampiasin itu pun depresi. Semua orang depresi di penjara. Semua orang. Turun berat badan? Saya turun 5 kilo. Ada temen Ajril 10 kilo aja. Karena tadi itu ya? Karena stres, pola makan. Nah, kan nggak ada hiburan juga di sana. Oke, thank you. Mas, Kuat-kuat ya, sukses ya, terus. Habis ini mau makan enak atau gimana? nggak sih mikirin skripsi ya dulu. Ada yang enak nih sebelum tamat. Iya. Nah, Thank you. thank you mas. Terima kasih atas semua
Sampai berapa menit?